Yun Yun adalah salah satu deuteragonis, wanita utama dalam Battle Through the Heavens. Dia adalah sekutu dan cinta kedua Xiaoyan. Dia adalah pemimpin Mystical Sect hingga dibubarkan oleh Xiaoyan. Dia kemudian melakukan perjalanan ke Dataran Tengah dan menjadi pemimpin sekte Flower Sect atas desakan Xiaoyan. Penampilan Yun Yun dalam gaun pengantin. Wanita di langit itu mengenakan gaun ketat yang menutupi tubuhnya yang indah sambil memegang pedang panjang yang tampak aneh yang memancarkan cahaya berwarna hijau. Rambut hitamnya disanggah oleh aksesori burung phoenix yang tampak anggun. Wajahnya yang cantik dan bergerak sangat tenang, tidak menunjukkan sedikit pun perubahan bahkan ketika berhadapan dengan binatang ajaib yang sangat terkenal di benua Douqi. Di punggung wanita misterius itu, terdapat sepasang sayap berwarna hijau yang tampak seperti ilusi. Sayap-sayap itu kemungkinan terbentuk dari penggabungan Douqi miliknya. Transformasi Douqi menjadi sayap merupakan simbol dari mereka yang merupakan Douwang atau lebih kuat. Wanita misterius itu berdiri dengan tenang di langit. Wajahnya yang tenang dan cantik membawa keanggunan dan kemuliaan yang tidak bisa disembunyikan oleh gaun sederhana yang dikenakannya. Kepribadian dia memiliki kepribadian yang sangat serius dan tegas. Dikatakan bahwa dia telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk seni bela diri dan tidak tertarik pada hal-hal seperti cinta dan asmara. Dia mulai menaruh hati pada Xiao Yan setelah pertemuan pertama mereka dan jatuh cinta padanya. Latar belakang Yuyun, dia adalah pemimpin sekte Mystic Lord, Sek sampai Yun San memutuskan untuk berpihak pada Hall of Souls dan menyingkirkannya dari jabatannya. Dia memberi Nalan Yanran izin untuk memutuskan pertunangan pernikahan dengan Xiaoyan. Merencanakan, Xiaoyan bertemu Yun Yun di Gunung Binatang Ajaib, di mana ia bertarung dengan Raja Singa bersayap kristal ungu untuk mendapatkan kristal ungu. Ia dikalahkan oleh Raja Singa bersayap. Xiaoyan menemukannya pingsan di dekat guanya dan merawatnya. Setelah pulih, ia melihat bahwa metode Qi-nya adalah metode tingkat rendah dan berpikir bahwa mungkin ia harus membantunya karena ia telah menyelamatkannya. 4. Ia meninggalkan gua untuk mandi sehingga menarik binatang buas ke sana. Xiaoyan memancing mereka pergi tetapi mengalami luka parah. Yun Yun merawatnya selama ini meskipun ia tidak terbiasa dengan hal itu. Ketika membuat makanan untuk Xiaoyan, ia tidak sengaja menambahkan afrodisiak yang telah ia buat sebelumnya. Hal ini membuat mereka bernafsu tak terkendali. Dan karena ia tidak dapat mengendalikan Qi-nya karena segel singa bersayap, ia pun jatuh di bawah pengaruhnya. Keduanya mulai berciuman dengan penuh gairah dan hampir berhubungan intim. Ketika Xiaoyan menampar wajahnya sendiri untuk pulih dari pengaruh afrodisiak, ia kemudian meninggalkan gua sampai mereka berdua mampu pulih. Kemudian dengan bantuan Xiaoyan, dia memperoleh kristal ungu yang membuat Qi-nya tidak stabil karena dia telah menelan esensi batu kecubung ungu. Dia membantunya menstabilkan Qi-nya dan meninggalkannya dengan metode Qi, teknik Do, dan rompi inti lautnya. Dia akan bertemu Xiaoyan lagi ketika dia disewa oleh Gu He untuk menemaninya ke Gurun Tagar untuk mencoba dan tawar-menawar dengan Chelin untuk mendapatkan inti api teratai hijau. Pada saat itu Xiaoyan melarikan diri dari Yun Mei yang ingin menjadikannya budak seksnya. Kelompoknya menyelamatkan Xiaoyan dan dia memperingatkannya untuk meninggalkan Gurun jika dia ingin hidup. Ini mengejutkan Gu He karena dia tidak mengira Xiaoyan akan membantu seorang Dadoshi. Sementara kelompoknya bernegosiasi dengan Chelin, Xiaoyan bersembunyi di tempat suci bagian dalam dan menginginkan kesempatannya untuk mencuri api surgawi. Saat dia dan kelompoknya bertarung dengan para pemimpin manusia ular, Xiaoyan melihat Chelin menggunakan api surgawi untuk mencoba dan berevolusi. Api itu menghancurkan tubuhnya dan Xiaoyan memanfaatkan waktu ini untuk mencuri api itu dan juga membawa ular piton penelan surga 7 warna bersamanya. Dia
dan kelompoknya mengejar Xiaoyan. Dan dia memberitahu kelompok itu untuk meninggalkan gurun dan dia akan mengambil api itu. Saat dia melihat orang yang memiliki api surgawi, orang itu berhenti melarikan diri dan berdiri di tanah menunggunya. Begitu dia mulai berbicara, Xiaoyan menampakkan dirinya dan dia terkejut bahwa dialah yang mengambil api itu. Dia memberitahu Xiaoyan bahwa dia tidak akan mengambilnya dan akan memberitahu Gue bahwa orang itu melarikan diri. Mereka berbicara sebentar sebelum dia mengundangnya untuk bergabung dengan sekte awan berkabut. Xiaoyan marah dan mulai berteriak padanya dan dia tidak bisa mengerti mengapa Xiaoyan begitu marah. Saat ini dia tidak tahu bahwa Xiaoyan adalah mantan tunangan Nalan Yanran dan Xiaoyan tidak tahu bahwa dialah yang memberi Nalan Yanran izin untuk memutuskan pertunangan. Mereka berpisah dan menempuh jalan mereka sendiri. Dia diserang oleh anggota manusia ular dan Xiaoyan menyuruh Yao Qin merasuki tubuhnya untuk menyelamatkannya. Setelah menyelamatkannya, dia berterima kasih padanya dan Xiaoyan memberitahu bahwa Xiaoyan yang mengirimnya dan dia ingin meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Selama perjanjian 3 tahun, dia tidak hadir dan kembali setelah selesai untuk menemukan Nalan Yanran yang menangis dan kemudian mengetahui apa yang telah terjadi. Setelah Xiaoyan kembali ke sekte untuk membunuh Yunleng karena menyerang ayah dan klannya. Mereka berkonflik karena posisinya sebagai pemimpin sekte. Saat Xiaoyan melarikan diri, dia menjadi bagian dari kelompok yang mencoba menangkapnya. Dia menghindari semua orang, tetapi dia menunggunya di pintu keluar pegunungan dan meminta Xiaoyan untuk kembali ke sekte bersamanya. Dia memberitahu Xiaoyan di atas mayatnya dan dia mulai pergi ketika dia menyerangnya. Tetapi itu bukan serangan. Dia melepaskan formasi pelacakan padanya sehingga dia bisa melarikan diri. Dia mengatakan kepadanya bahwa tidak ada cara baginya untuk membunuhnya dan mengatakan kepadanya untuk tidak kembali ke Kekaisaran Jiama di masa depan. Dia memeluknya dan mengatakan kepadanya bahwa dia berharap dia lebih berani ketika mereka pertama kali bertemu dan mungkin mereka tidak akan berada dalam situasi ini dan mengatakan kepadanya untuk memberitahu Yunshan bahwa dia akan kembali untuk menagih hutang darah klannya. Dia dan Nalan Yanran bergabung dengan sekte bunga hanya karena Yun menyukai suasana di sana. Jadi
dalam pertarungan individu, tetapi tidak membunuhnya, yang mana Jibue sadar bahwa jika Xiao Yan tidak harus menahan serangan terakhirnya, dia akan terbunuh. Setelah ini, pertempuran habis-habisan dimulai di sekte tersebut. Saat pertempuran berlanjut, Xiao Yan dan sekutunya berada di atas angin, sehingga pelindung Wu menampakkan dirinya dan bergabung dalam pertempuran. Yao Chen pergi untuk melawannya. Saat Xiao Yan terus melawan Yun Shan, saat pertempuran mereka, Xiao Yan menggunakan keterampilan Angry Buddha Lotus Flame untuk melukai Yun Shan dengan parah, dan saat dia akan membunuh Yun Shan, Yun Yun menghentikannya. Dia melihat di matanya bahwa dia terpengaruh oleh kata-katanya, dan ini menyebabkan dia berhenti sejenak, tetapi dia melanjutkan serangannya dan membunuh Yun Shan. Setelah pertempuran berakhir, dia mencoba bunuh diri untuk menebus kesalahan atas apa yang telah dilakukan sekte terhadap keluarga Xiao Yan, tetapi Xiao Yan menghentikannya dan mengatakan jika dia bunuh diri, dia akan membunuh setiap anggota sekte. Dia bertanya apa yang ingin dia lakukan, dan akhirnya karena perasaannya terhadapnya, dia mengatakan padanya untuk membubarkan sekte dalam 30 hari, dan dia akan membiarkan semua orang yang masih hidup tetap hidup. Setelah semuanya beres, dia memutuskan untuk meninggalkan kekaisaran Jiama untuk pertama kalinya. Nalan Yanran datang untuk memberitahu Xiao Yan bahwa mereka akan pergi, dan dia mengikutinya untuk bertemu dengan Yun Yun. Saat Nalan Yanran memperhatikan Xiao Yan, dia memeluk dan mulai mencium Yun Yun. Yun Yan terkejut dengan tindakannya, tetapi membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya untuk sekali ini. Dia akan tinggal bersamanya selama 4 hari sebelum dia dan Nalan Yanran akhirnya menuju dataran tengah. Setelah wanita tua itu tinggal bersama mereka selama 1 tahun, emosinya menjadi jauh lebih baik. Mereka akhirnya mengetahui bahwa namanya adalah Nenek Hua. Akan tetapi, mereka tidak yakin apa yang dilakukannya, dan tidak mengetahui bahwa dia adalah seorang ahli. Setelah tinggal bersama mereka, dia akhirnya mencapai akhir hidupnya dan memindahkan semua kinya ke tubuh Yun dan tablet gioknya, serta memintanya untuk menjadi pemimpin sekte bunga. Yun cukup tidak berdaya menghadapi situasi yang tiba-tiba seperti ini dan tidak tertarik untuk menjadi pemimpin sekte bunga. Setelah beberapa waktu, Hua Jin muncul dan meminta tablet giok yang diberikan Yun kepadanya. Hua Jin kemudian akan kembali ke duki yang tersegel di tubuhnya, dan jika dikeluarkan, itu juga akan membunuh Yun. Dia tidak mau bertarung, tetapi Nalan Yanran pergi ke pavilion bintang, jatuh tanpa sepengetahuannya untuk mendapatkan bantuan dari Xiao Yan. Begitu Nalan menjelaskan situasinya, dia segera pergi ke sekte bunga. Awalnya dianggap adil jika itu adalah pertandingan, tetapi sekte bunga memiliki aturan bahwa pria dan wanita dapat melawan lawan bersama-sama. Hua Jin akan bertarung bersama pacarnya Yahua Liangjun. Yun telah menyetujui pertandingan ini karena terus-menerus diganggu Hua Jin sehingga dia tidak bisa mundur. Xiao Yan muncul saat pertarungan akan dimulai dan mengatakan bahwa dia adalah orangnya Yun dan dia akan bertarung dengannya. Dia bertanya mengapa dia ada di sana, dan Yun berkata, "Tidakkah menurutmu kamu sudah cukup lama bersembunyi untukku?" Yun memberitahu siapa yang bersembunyi, dan dia berkata, "Siapa yang datang?" Dia kemudian mengumumkan bahwa dia adalah murid Yao Chen dan memberi hormat kepada para tetua sekte. Dia mengajukan permintaan yang disetujui oleh para tetua, dan jika Yun menang, dia akan menjadi pemimpin sekte. Para tetua menyetujui permintaannya, dan pertarungan dimulai dengan Xiao Yan memberitahu Yun untuk menunggu di sini, dan aku akan mengurus semuanya. Dia kemudian memanggil boneka iblis langitnya untuk melawan Hua Jin, sementara dia akan melawan Yahua Liangjun. Dia menghindari serangan Yahua Liangjun, sementara dia menciptakan api teratai Buddha marah dan kemudian melepaskannya pada Yahua Liangjun. Yahua Liangjun tidak mampu menahan serangan itu dan melarikan diri, sehingga menyebabkan dia kalah.
Dalam pertandingan, Xiao Yan kemudian memanggil api surgawi untuk menciptakan api teratai Buddha, marah lainnya, tetapi Hua Jin mengaku kalah. Pertandingan itu benar-benar lelucon. Dozun bintang 4 dan Dozun bintang 6 dikalahkan di tangan Dozun bintang 2. Jika masalah ini menyebar, itu benar-benar akan menjadi sumber lelucon. Xiao Yan pergi setelah dia membuka robekan kecil pada duki yang disegel di Yun sehingga dia bisa menyerap ki lebih cepat. Dia tidak bertemu Xiao Yan lagi sampai mereka pergi ke pohon Bodhisattva kuno dan sekte. Bunga diserang oleh sekte langit mendalam. Xiao Yan tiba dan membunuh semua anggota sekte langit mendalam, dan mereka menemaninya ke pohon Bodhisattva kuno. Dia menerima benih Bodhisattva dari Xiao Yan. Setelah pohon Bodhisattva kuno menghadiahinya beberapa karena menghilangkan ki jahat dari tubuhnya. Di akhir novel, Xiao Yan memintanya untuk kembali ke Kekaisaran Jia Ma yang membuatnya sangat bahagia. Hal-hal yang menyangkut Yun jatuh cinta pada Xiao Yan, dan kemudian ketika dia mengetahui identitas aslinya, dia tidak tega untuk memberitahu Nalan Yanran. Dia adalah wanita kedua yang jatuh cinta pada Xiao Yan. Dia tampaknya tidak mampu mengurus orang lain. Dia tidak bisa memasak atau mengerjakan pekerjaan apapun. Dia dipanggil nenek dingin oleh Yang Qi. Ini mungkin berarti dia jauh lebih tua daripada yang terlihat. Dia kehilangan ciuman pertamanya dengan Xiao Yan dan sebaliknya. Dia adalah wanita pertama yang menggigit bahu Xiao Yan. Dialah yang menyetujui permintaan Nalan Yanran untuk membatalkan pernikahannya dengan Xiao Yan. Dia memiliki hubungan yang rumit dengan Xiao Yan dalam novel ringan karena dia hampir berhubungan seks dengannya. Dia tidak sengaja memasukkan afrodisiak ke dalam makanan mereka. Xiao Yan memang kehilangan ciuman pertamanya dengannya. Dia meninggalkan Xiao Yan teknik DOOK dan keterampilan Du yang disebut langkah meledak setelah dia menyerah pada efek esensi amatis. Teknik ini tidak muncul dalam manhwa. Dia bersama Guhei, Yang Xi, Feng Lei, dan yang lainnya menuju gurun tagar untuk mendapatkan api surgawi bagi Guhei. Dia menyelamatkan Xiao Yan dari pembunuhan Yonmei. Setelah Xiao Yan melarikan diri dengan api surgawi, dia menawarkan diri untuk menangkapnya. Setelah bertemu dengannya dan mengetahui identitasnya, dia meminta Xiao Yan untuk pergi dan tinggal di belakang untuk menutupi pelariannya. Dia meminta Xiao Yan untuk bergabung dengannya di sekte awan Yafei. Dia muncul di hadapan Xiao Yan dan mengizinkannya meninggalkan Kekaisaran Jiama dan menyuruhnya untuk tidak pernah kembali. Meskipun Xiao Yan menyatakan dia akan kembali untuk membalas dendam. Meskipun dia tidak yakin kapan dia akan kembali. Dia kemudian memeluknya,
menggodanya, dan meninggalkan kekaisaran Jiama, menyebabkan Yun Yun memiliki emosi yang rumit. Xiao Yan adalah satu-satunya pria yang membuat hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah sekte awan berkabut dibubarkan, mereka tinggal bersama di puncak gunung selama 3 hari. Penulis tidak menjelaskan secara jelas apakah mereka tidur bersama. Ya, itulah tadi penjelasan hidup Yun Yun alias Yunzi. Out Mimin pamit undur diri dulu, sampai jumpa di kisah para tokoh dalam novel Battle Toba. The Heavens, dadah, auh.